Selamat pagi Bapak. Ya, pagi dokter. Silakan dulu. Terima kasih. Ya, sangat duduk yang nyaman ya Bapak. Silakan, saya Dr. Faisal Murugos pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Zaki. Oke, baik Bapak Zaki. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan sistem lokomotor, yaitu cara berjalan, pemeriksaan lengan, kaki, dan tulang belakang Bapak untuk menilai fungsi sekunder Bapak. Pemeriksaan ini akan sedikit tidak nyaman karena Bapak diharuskan untuk menanggalkan pakaian bagian luar Bapak, dan pemeriksaan ini sepenuhnya aman dan tidak berbahaya. Namun, jika selama pemeriksaan timbul rasa tidak nyaman, boleh diberitahu, dan Bapak juga berhak untuk menghentikan pemeriksaan apabila timbul rasa tidak nyaman. Dan dari hasil pemeriksaan ini akan dirahasiakan sepenuhnya. Apakah Bapak bersedia? Oke, baik Bapak. Jika bersedia, bisa meninggalkan pakaian luar terlebih dahulu sembari saya bersiap-siap. Oke, baik. Pertama, saya akan melakukan pemeriksaan cara berjalan. Baik Bapak, bisa jalan ke depan dan kembali lagi ke belakang. Oke, baik, dari hasil pemeriksaan cara berjalan didapati bahwa cara berjalan pasien normal, kemudian ayunan lengan dan kaki simetris kiri dan kanan, kemudian tidak ditemukan adanya spastic gait, antalgic gait, dan Trendelenburg gait. Oke, baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan lengan pasien. Pertama saya akan melakukan inspeksi. Oke, dari hasil pemeriksaan inspeksi tidak ditemukan adanya kemerahan, pembengkakan, ataupun deformitas pada ekstremitas atas pasien. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan tentang gerakan aktif. Baik Bapak bisa mengikuti gerakan saya. Bisa diangkat ke atas dulu Bapak. Kemudian ditaruh di bawah. Baik, dari hasil pemeriksaan tentang gerakan aktif pasien normal dan tidak ada keterbatasan gerak. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan palpasi untuk menilai nyeri pada sendi pasien. Coba Pak. Nyeri bisa diberitahu ya? Apakah nyeri Bapak? Apakah nyeri Bapak? Permisi Bapak. Apakah nyeri Bapak? 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 Dari hasil pemeriksaan penilaian nyeri tekan pada sendi pasien tidak ditemukan adanya nyeri tekan pada sendi pasien. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan penilaian genggaman tangan pasien. Bapak bisa menggenggam kedua jari dengan sekuat mungkin. Baik, dari hasil pemeriksaan genggaman pasien kiri dan kanan simetris, tidak ada kelemahan dari otot-otot. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan ketepatan gerak dan cubitan pasien. Baik Bapak bisa menyentuh ujung jarinya dengan jari seperti ini. Dari hasil pemeriksaan didapati bahwa ketepatan gerak pasien normal. Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada kaki pasien. Pertama saya akan melakukan inspeksi pada kedua kaki pasien. Oke, baik, dari hasil inspeksi tidak ditemukan adanya deformitas, pembengkakan ataupun tanda-tanda kemerahan pada ekstremitas bawah pasien. Kemudian saya akan melakukan penilaian untuk menilai apakah terdapat cairan pada ekstremitas bawah pasien dengan melakukan balon cair. Dari hasil pemeriksaan balon saya negatif, tidak ditemukan adanya efusi pada artikulasio genu pada pasien. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi untuk menilai otot quadriceps pasien. Oke, baik, dari hasil pemeriksaan inspeksi otot quadriceps pasien normal, simetris kiri dan kanan, tidak ditemukan adanya atrofi pada otot quadriceps pasien. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan untuk menilai apakah terdapat kalus abnormal pada pasien atau tidak. Oke, baik, dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya kalus abnormal. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan untuk menilai apakah terdapat ruptur pada tendon Achilles pasien. Baik, Bapak. Oke, baik. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya ruptur pada tendon Achilles pasien. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada sendi metatarsofalangeal pertama pada pasien. Bapak bisa, jika nyeri bisa diberitahu ya Bapak? Apakah nyeri Bapak? Tidak. Apakah nyeri Bapak? Tidak. Oke, baik. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya nyeri tekan pada sendi metatarsofalangeal pertama pada pasien. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan rentang gerak pasif pada pasien. Terima kasih Bapak. Saya relax.
Dari hasil pemeriksaan tentang gerak pasif pada kaki pasien, semuanya dalam batas normal, tidak ada keterbatasan gerak. Oke, baik. Kemudian yang terakhir saya akan melakukan pemeriksaan tulang belakang pasien. Baik, Bapak bisa menghadap ke kanan, Bapak. Oke, baik. Saya akan melakukan inspeksi. Dari hasil inspeksi tidak ditemukan adanya kifosis, skoliosis maupun hiperlordosis pada tulang belakang pasien. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan rentang gerak aktif pada leher pasien. Baik, Bapak bisa menoleh ke kiri, ke kanan, bisa menunduk, menengah ke atas, Bapak, bisa mengenai kepalanya sekalian ke kanan, ke kiri juga. Oke. Baik, dari hasil pemeriksaan tentang gerak aktif pada leher normal, tidak ada keterbatasan gerak. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan untuk menilai fleksibilitas pada lumbar pasien. Oke, baik, Bapak bisa jungkuk dan bisa tegak kembali, Bapak. Baik, dari hasil pemeriksaan fleksibilitas lumbar, kedua jari pemeriksa menjauh saat pasien membungkuk, yang berarti bahwa fleksibilitas pada lumbar pasien normal. Kemudian saya akan melakukan uji skoper pada pasien dengan menggunakan penggaris yang ada pada papan scanner. Ini, Bapak, kita akan melakukan penandaan pertama pada sisi pasien. Kemudian mengukurnya 5 cm ke bawah dan 10 cm ke atas. Baik. Baik, Bapak bisa membungkuk, Bapak. Baik. Oke, baik. Dari hasil pemeriksaan uji skoper yang sebelumnya diukur dengan menggunakan penggaris di mana 15 cm totalnya, kemudian ketika pasien membungkuk totalnya menjadi 21 cm, di mana hasil tersebut menunjukkan normal dan tidak ada kelainan pada tulang belakang pasien. Oke, baik, Bapak Zaki, dari hasil pemeriksaan fungsi sistem geraknya semuanya hasilnya normal, tidak ada kelainan suatu apapun. Namun jika di kemudian hari terdapat keluhan yang serupa atau keluhan lain, jangan ragu untuk berkonsultasi kembali pada saya ataupun ke fasilitas kesehatan terdekat. Baik, Bapak Zaki, terima kasih, pemeriksaan selesai, semoga sehat selalu.